Ya kemarin tuh kita kayak agak sedikit sesak-sesak nafas gitu. Ternyata kualitas udara Jakarta pada Kamis pagi ini masuk dalam kategori tidak sehat, pemirsa. Iya, ini sudah berulang kali sepertinya kualitas udara Jakarta buruk direview tidak baik begitu ya, terpantau tidak baik. Karena tidak hanya persoalan kualitas udara, Jakarta juga menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Di dunia loh. Bukan prestasi ini sepertinya ya. Nah, berdasarkan data situs pemantauan kualitas udara IQR pada Kamis pukul 7.57 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 161 mengacu pada penilaian PM 2,5 dengan nilai konsentrasi 69,8 mikrogram per meter kubik. Nah, konsentrasi itu setara dengan 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Rekomendasi terkait kondisi udara di Jakarta bagi masyarakat ini untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta lebih baik untuk menggunakan masker. Langsung saja ya, kita ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami, ada Shena Damanayana yang akan mengabarkan mengenai ini tadi, kualitas udara Jakarta yang sangat-sangat buruk. Silakan Shena Damayana. Ya, selamat pagi Syira Syafira dan juga Alfa Tauhid. Memang pagi-pagi gini bagusnya diawali dengan kabar-kabar yang baik ya. Tapi sayangnya memang pagi hari ini ada kabar yang kurang mengenakan, di mana DKJ atau Daerah Khusus Jakarta ini menempati peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara yang buruk di dunia. Dan memang saya tadi sempat memantau situs dari pantauan indeks kualitas udara yaitu IQAir yang mengatakan bahwa indeks kualitas udara untuk DKJ atau Jakarta ini sudah mencapai 155 yang menandakan bahwa dengan peringkat tersebut ini sebenarnya sudah 12 kali lipat lebih dari rekomendasi kualitas atau indeks kualitas udara yang direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization. Nah, kita akan membahas lebih dalam dan juga tentunya kita akan mencari solusi yang komprehensif tentunya. Karena saat ini saya sudah bersama dengan dosen pengembangan perkotaan dari Universitas Indonesia. Anda Mbak Lin Yola. Selamat pagi Mbak. Pagi Sena. Sehat ya, ini meskipun udah pakai masker, ini sengaja atau gimana karena udara lagi buruk nih? Iya, ini kualitas udara kita beberapa hari terakhir kan sudah menunjukkan angka yang tidak sehat ya, atau tidak sehat bagi kelompok sensitif, dan juga pada hari ini sudah mencapai tidak sehat bagi semua golongan. Jadi untuk kualitas udara yang seperti itu, semua warga itu diharuskan memakai masker seharusnya ketika beraktivitas di luar ruangan begitu. Oke. Nah, ini untuk kita harus tahu dulu ya sebenarnya permasalahannya. Kira-kira apa sih faktor atau penyebab utama dari memburuknya ini kualitas udara Jakarta khususnya di Oktober 2024 ini? Iya, sebenarnya kualitas udara itu dipengaruhi oleh polutan ya, polutan yang memang setiap harinya itu ada, terutama di kawasan perkotaan. Akan tetapi ini bisa meningkat ya sesuai dengan waktu tertentu pada titik tertentu, tergantung dari kondisi cuaca juga. Nah, ketika kondisi cuaca itu sudah memasuki musim kemarau, aktivitas antropogenik atau aktivitas ekonomi yang berada di kota ini jadi terganggu karena polutan tadi itu bergerak ya, karena adanya gerakan angin dan faktor cuaca panas, sehingga polutan yang berasal dari beberapa sumber seperti dari transportasi, dari kawasan industri, dan juga aktivitas bangunan yang ada di kawasan perkotaan ini jadi naik begitu, sehingga ini berbahaya ya bagi kesehatan dan aktivitas warga. Nah, apa faktor utama? Kita bisa melihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu yang paling utama adalah perubahan fungsi lahan secara umum. Tetapi khusus pada kawasan perkotaan ada beberapa faktor yang mungkin lebih menentukan, seperti aktivitas transportasi, adanya kawasan industri, dan juga aktivitas ekonomi lainnya seperti dari bangunan dan lain-lain begitu. Nah, di kawasan Jakarta pada khususnya, ini kita di Universitas Indonesia sudah melakukan beberapa penelitian dari pandemi hingga sekarang.
itu menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas transportasi atau mobilitas kendaraan itu bukan faktor utama ternyata, karena ketika pandemi pun ketika mobilitasnya rendah, polusinya masih tinggi. Artinya apa? Artinya apa? Ini berarti ada faktor lain yang ketika kita pelajari lagi, sumber utamanya itu adalah dari kawasan industri yang ada di sekeliling Jakarta atau kawasan-kawasan penyangga begitu. Kita kembali lagi ke data ini, PM 2,5 atau polutan yang berukuran 2,5 mikron ini. Iya. Katanya sudah mencapai konsentrasi 68,9. Ini apakah berbahaya hanya untuk kelompok yang sensitif atau rentan saja, atau untuk semua kalangan yang suka olahraga juga itu bahaya? Kalau pada tingkat demikian itu sudah melampaui standar yang sudah diterapkan WHO yaitu 50 meter kubik. Dan pada titik tertentu bukan hanya sekitar di atas 10, tapi juga sudah mencapai 13 sampai 18 kali standar WHO begitu. Nah, jadi tentu saja ini sangat berbahaya. 18 kali di atas standar WHO kan itu sudah sangat ekstrim ya. Seharusnya. Tetapi perlu dicatat bahwa kondisi ini tergantung dari beberapa titik ya, kondisi geografis dan juga aktivitas antropogenik di beberapa titik perkotaan tersebut. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya di kawasan perkotaan. Oke. Nah, ini memang dalam unsur lingkungan hidup pun kan ada 3 unsur ya. Ada biotik, abiotik, serta juga sosial budaya ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor utama pendorong dari buruknya kualitas udara ini dari 3 unsur tersebut? Pertama, aktivitas ekonomi pastinya. Terlepas dari faktor cuaca ya, aktivitas ekonomi itu semakin hari karena populasi penduduknya juga semakin meningkat, ini juga semakin meningkat begitu. Nah, polutan tadi PM 2,5, PM 10, CO, CO2 dan O3 ini akan bereaksi lebih cepat dan bisa naik ke stratosfer dan atmosfer karena faktor cuaca yang panas tadi begitu. Jadi apakah mana yang lebih utama, yaitu tadi tergantung waktunya juga, tingkat aktivitasnya dan tergantung titik aktivitas tersebut begitu. Oke, memang dari penjelasannya tadi ya, semoga saja DKJ ini bukan hanya menjadi daerah khusus Jakarta, tetapi juga menjadi daerah khusus mempunyai lingkungan hidup yang baik dan juga segala hal seperti penghijauan juga yang baik. Syira Syafira dan juga Alfa Tauhid kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya, Shena Damayana.